Camry. Di depan kita ada Toyota Camry V 2500 cc 2014 nih guys, 1200 cc automatic transmission tahun 2016 nih, warna merah ya dengan odometer. Kita nih ada Mitsubishi Xpander Ultimate 1500 cc automatic transmission tahun. Teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu kategori DC dan ini di open di 47.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit nih guys, dan kita akan coba mencek unit-unit apa aja yang lagi di open house nih pada kali ini untuk lelang event berikutnya di Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 agar teman-teman selalu mendapatkan informasi fits harian terbaru dari Douzo21. Oke, kita langsung cek aja nih ada unit-unit apa aja yang dilelang di Balai Lelang Otobit dan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. 10 jutaan kita langsung coba screening guys. Ini adalah Daihatsu Xenia. Ini Xenia-nya tahun 2011 manual transmission. Kita nanti akan cek dulu nih Xenia-nya tipe apa. Odometer di 150 ribuan, pajaknya mati sayang di Desember 2019 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 44 juta rupiah. Kita coba screening aja. Di bagian eksteriornya nih sudah ada fog lamp-nya sih, cuma nanti kita cek nih ada emblemnya nggak di belakang. Terus di bagian headlamp-nya masih cukup oke, dan ini ditutupin dengan stiker transparan warna biru ya. Velg ini gantian nih, velgnya Livina ya, jadi ini bawaannya Nissan dengan kondisi bannya juga oplosan ya, ada yang 20%, ada yang 40%. Terus di bagian fender sebelah kirinya ini ada baret-baret kasar pemakaian, jadi harus segera di repair dan di repaint. Untuk nantatnya masih terbilang cukup presisi nih guys, tapi catnya nih yang agak-agak juga belang, dan di bagian quarter dan bagian bumper belakang nih sudah kurang presisi. Nah, ini adalah di kondisi bagian belakang. Ini terlihatnya adalah Xenia LE yang 1000 cc ya. Jadi ini tipe terendah pada masanya. Dengan kondisi di bagian stop lamp masih oke, tambahan pasangan 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler sama wiper masih ada, dan kondisi di bagian belakang bumpernya ini banyak baretan kasar dan harus segera di repaint dan di repaint nih kalau menurut gua, karena udah kusam banget nih guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unitnya, masih terkategori cukup presisi ya, cuman agak sedikit kusam aja di bagian cat-catnya ya. Ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Lalu kita coba intip nih di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya dari Xenia LE ya. Kalau kita lihat karet setirnya udah agak sedikit menipis, agak sedikit lembek ya, sudah ngendor seperti ini. Lalu untuk di bagian joknya ini ya sudah agak lecek-lecek sih. Trim bawaan pabriknya juga udah agak kusam. Layout dashboardnya seperti ini. Dan di bagian head unitnya ini bawaan dari Avanza ya. Ini adalah single din dari Toyota. Di bagian plafon belum ada double blower ya, karena ini tipe yang terendah. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang masih cukup lengkap seatnya, dan ini masih 7 seater ya. Intinya interiornya masih terkategori C lah kalau menurut gue ya. Sudah dipasangkan electric mirror di bagian unitnya nih, jadi bukan spion caping lagi, jadi spionnya sudah elektrik nih guys, tambahan ya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe LE 1000 cc tahun 2011 nih guys, manual transmission, di open di 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ya, ada Terios di depan kita. Ini adalah Daihatsu Terios TX tahun 2012, tipe tertinggi ya pada masanya. Ini manual transmission dengan odometer di 162 ribuan. Pajak sayang nih mati di November 2019 kemarin nih. Eksteriornya C, interior C, mesin C, tapi ini di open di 77 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya headlamp agak sedikit kusam ya, catnya juga agak sedikit kusam, tapi butuh dicuci poles lagi. Ini akan terlihat tampak oke. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban ya kurang lebih 40%-an. Ada baretan kasar ya kalau teman-teman lihat nih di bagian bumpernya, dan juga tidak presisi. Tapi kalau untuk ke belakangnya nih natanya masih terbilang cukup presisi, dan ini hanya butuh dicuci poles lagi sih. Tampaknya masih agak cukup baik sih untuk di bagian catnya. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp masih oke, belum ada tambahan spoiler di atasnya. Ini di roofnya masih ada roof rail ya, bawaan pabrikannya dengan kondisi ban serep juga masih ada. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan stop lampnya masih cukup oke nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya, ada baretan kasar ya di bagian bumper bawah sebelah kanannya, tapi natnya masih cukup presisi, dan quarternya nih ada sedikit baretan-baretan pemakaian. Dan ini juga di bagian pintunya nih ada baretan-baretan pemakaian juga, tapi sisanya natnya masih terbilang cukup presisi dan masih tampak cukup baik sih kalau menurut gua.
Oke, nih sedikit kita intip di bagian interior. Joknya trim bawaan pabrik masih oke banget. Terus door trimnya ini masih terbilang cukup oke. Plafon masih terbilang cukup juga. Nah, ini di bagian setirnya sudah dikasih tambahan pelindung ya. Jadi karet setirnya masih terlihat cukup oke. Head unitnya masih bawaan pabrikan, dan ini di bagian dashboard masih cukup baik. Interior overall sih masih terkategori cukup ya guys. Oke nih teman-teman, yang tertarik di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX tahun 2012 nih guys, manual transmission. Ini diopen di 77 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman dan estimasinya masuk nih, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ada Xpander Ultimate di depan kita langsung cek aja. Di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate ya, 1500 cc tahun 2019, automatic transmission. Odometer di 44 ribuan, pajak mati di Mei 2020 kemarin. Eksterior C, interior C mesin masih kategori baik nih guys. Ini di open di 185 juta rupiah. Kita coba screening aja. Dengan kondisi di bagian eksterior sih, kalau gue bilang sih masih cukup-cukup aja ya. Catnya ini butuh dicuci lagi, poles lagi. Headlamp, fog lamp, sama DRL-nya masih oke, grill masih oke. Hanya PR di fender sebelah kanan nih ada penyok-penyok nih guys. Nah ini butuh di repair lagi, cuman catnya masih oke. Velg sudah two tone color ya seperti ini ya, dengan bawaan dari Mitsubishi-nya. Kondisi ban kurang lebih 50-60%. Sisinya masih cukup presisi. Di bagian bawahnya listnya moldingnya masih oke banget. Lalu untuk ke belakangnya juga masih presisi nut-nutnya nih. Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Polos ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Baretan kasar ada di bagian bumper. Nah ini penyok nih guys di bagian tulangan belakang sebelah kanan, dan sisanya nih kusam aja. Wiper bawaan sama spoilernya masih ada. Cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobilnya masih cukup oke, hanya kusam aja nih, dan juga beberapa baretan nih terterak banget ya. Ini ada penyok lagi. PR berikutnya ini harus di repair karena pernah nabrak. Ini agak-agak keriting sedikit nih guys, butuh extra repair nih guys di bagian sebelah kirinya. Sisanya ke depannya cukup presisi, hanya saja di bagian bumpernya nih klepnya sudah kebuka. Nah, ini harus di repair lagi nih guys, ada klep yang patah mungkin. Sedikit kita cek di bagian interiornya, ini sudah two tone tapi juga ada wood panelnya juga ya, warna beige dan juga warna hitam, jadi menyampur jadi satu, sporty, elegan banget nih. Kalau menurut gua sudah ada wood panel juga. Di bagian konsol tengah pun juga ada, head unit monitor double din, dashboard oke, plafonnya juga oke, dan untuk di bagian joknya warna beige masih oke banget. Ini durable ya, jadi kondisinya sih masih cukup baik buat gua nih di bagian interior ya. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik, kalau estimasinya masuk, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander Ultimate 1500 cc automatic transmission tahun 2019. Mesinnya masih cukup baik nih. Dan ini di open di 185 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik untuk cek Ultimate 2019 ada di Balai Lelang Otobit. Langsung aja cek guys di Balai Lelang Otobit. Grand Livina kita langsung cek 40 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2011 automatic transmission. Odometernya di 130 ribuan, pajak mati di Februari 2020 kemarin. Ini catatan di sini, nomor platnya sudah terjual ya, nopolnya sudah dijual, dicek di Samsat online. Jadi teman-teman harus langsung balik nama untuk unit ini. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Kita coba screening aja. Tipe XV ini guys, dengan eksterior ini agak kusam ya, karena ini sudah cukup lama ya, 2011. Headlampnya juga sudah agak mengusam, jadi agak susah untuk diservis, tapi ya masih bisa dipakai lah. Fog lamp juga terkategori cukup. Grill chrome di bagian depannya masih cukup oke. Velg sudah gantian, bukan bawaannya lagi, dengan kondisi bannya oplosan ya sekitar 30% lah kurang lebih. Ada chrome di bagian spionnya, dan ini cangkangnya sudah agak mengkorosi. Sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya catnya nih yang sudah agak kusam, dan ini sudah full repaint body. Catnya agak bergelombang sedikit nih guys. Lanjut di kondisi sisi belakangnya, ini sudah defogger untuk kaca belakang. Sayang, spoiler tambahannya sudah dilepas, dan jadi meninggalkan bekas seperti ini nih yang harusnya dihilangkan sih, sayang ya. Nggak dihilangkan, jadi kusam seperti itu. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke, dan kondisi di bagian bumpernya nih banyak baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti sih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terkategori cukup presisi. Dari bumper belakang sampai bumper depan ini masih cukup oke, hanya baretan-baretan pemakaian aja. Dan kondisi di bagian sisanya nih ya butuh dipoles lagi sih, karena banyak water spotting juga di bagian kaca-kacanya. Coba intip bagian interior. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior ya, masih terkategori cukup ya untuk jok, door trim, dashboard, plafon ini masih terkategori cukup. Hanya butuh di salon sedikit-sedikit lagi nih. Jadi interiornya ini masih oke sih, kalau menurut gua bisa tinggal pakai aja. Cuman kalau mau oke lagi, ini saran gue sih di salon lagi biar interiornya makin oke lagi guys.
Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV tahun 2011, automatic transmission. Interiornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Camry-nya kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2014, automatic transmission dengan odometernya di 72 ribuan. Pajak mati di September 2021. Ya ini sayang udah mati ya. Jadi baru banget kemarin mati nih guys. Cuman teman-teman nanti cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interior C mesin terkategorinya di B nih guys, masih oke. Di open di 215 juta rupiah. Coba kita screening. Di bagian headlamp, fog lamp ini masih cukup oke ya. Garnish chrome di bagian grill dan juga di bagian fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 50-60%. Ada beberapa lecet-lecet pemakaian di bagian lips bumper dan juga sedikit di bagian fendernya. Sisanya ke belakang nih, catnya hanya butuh dicuci poles lagi, banyak baret-baret rambut ya, tapi masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya sampai ke belakang. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Camry ini masih oke, stop lampnya ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Lalu untuk di bagian bumper bawah sebelah kirinya dan ke sebelah kanannya nih guys, ini sudah ada baretan-baretan kasar. Jadi harus butuh di repaint lagi dan di repair body lagi nih guys untuk di bagian bumper aja sih. Nah kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terkategori cukup oke ya, cukup presisi dan masih tampak cukup mewah juga sih. Ini hanya kotor debu aja, coba kita intip di bagian interior. Oke guys, bagian interior joknya sudah warna krem seperti itu, agak sedikit kusam aja, hanya butuh di salon. Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga armrest di bagian door trimnya, cukup oke sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian setir, sudah ada wood panelnya juga dilapisi dengan kulit. Head unit bawaan pabrikannya sudah double din dan kondisi dashboard, plafon masih cukup oke. Interiornya masih cukup istimewa kalau menurut gua nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang nyari Camry, di depan kita ada Toyota Camry V 2500 cc 2014 nih guys, automatic transmission. Pajak mati di September 2021 kemarin. Di open di 215 juta rupiah. Jadi aja. Ini ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 dengan odometer di 100 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020. Eksterior C, interior C mesin masih terkategori di B guys, dan ini di open di 84 juta. Automatic dan ini 2016. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior warna merah dan ini warna favoritnya Calya atau Sigra. Nah ini kesempatan teman-teman ada di Balai Lelang Otobit nih. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill, underguard dan juga di bagian fog lamp masih oke banget. Velg masih OEM dengan bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya variatif ya. Ada yang mulai dari 20%, ada yang masih 40%, ada yang 50%. Cuman ini bannya oplosan jadi harus ganti. Dengan kondisi bagian sisinya masih terbilang presisi, hanya kotor aja jadi butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah coba kita cek di bagian sebelah kirinya. Ini agak sedikit kurang presisi ya di bagian bumper dan fender bagian depan sebelah kiri. Nah ini kondisi untuk di bagian panel pintunya ini masih terbilang cukup oke, sampai ke belakang bahkan sampai ke quarter ya. Di bagian sisanya sih masih cukup oke. Coba kita cek nih langsung ke bagian belakangnya. Ini masih oke apa enggak. Nah ini ada kurang sedikit presisi di bagian quarter sama bumper belakang nih sebelah kiri. Nah ini di bagian belakang, spoilernya masih bawaannya, wiper masih oke, stop lamp masih cukup oke, hanya di bagian reflektornya yang sebelah kiri ini sudah retak jadi harus ganti. Stop lamp ada 2 titik ya, sisanya sih masih terkategori cukup, hanya agak sedikit kusam aja jadi butuh dicuci poles guys. Sedikit kita intip di bagian interior, di bagian armrest di door trimnya sudah agak kusam. Terus di bagian sisinya nih konsolnya masih cukup oke. Untuk armrest di bagian tengah nih udah ada yang sobek ya, jadi ini masih minor sih, cuman masih terkategori cukup. Plafon agak sedikit kusam. Di bagian setir teksturnya agak sedikit menipis, wajar sudah 100.000 kilometernya. Dashboard masih cukup dan ini di bagian interior sih kategorinya masih C ya kalau menurut gua. Oke guys, ini dia nih unit yang sebenarnya lagi dicari banyak orang dengan warna yang cukup favorit juga. Ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 nih, warna merah. Ini di open di harga 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini ada informasi menyeluruh lagi tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.